Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang proyek yang telah kami buat. Di sini ada nama kelompok, ada Haidar, Anwar, Sulis, Agun, dan Farhan. Langsung saja ke penjelasan pertama yang akan dijelaskan oleh Mbak Sulis. Baik, jadi di sini ada tampilan login. Kita akan masukkan nama belakang dan sandi sesuai data yang telah kita input di database. Semisal nama admin, nama belakang admin, kata sandinya yang sudah kita tampilkan. Ini langsung login. Ini jika terjadi kesalahan dalam memasukkan nama belakang di database, maka akan ada pemberitahuan seperti kata sandi salah dan lain sebagainya. Namun jika kita memasukkan kata sandi yang benar, maka kita akan bisa login. Di sini akan masuk ke bagian login yang akan menampilkan data-data yang ada di database. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mas Anwar. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana cara menampilkan database atau membuatnya. Jadi yang pertama itu kita akan membuat database-nya bisa di localhost myadmin ya. Nah, di sini ada 2 table yang sudah kita buat. Nah, jadi ini ada 2 table ya. Namun yang kita tampilkan itu hanya tabel mahasiswa. Jadi tabel yang sudah kita buat itu ada ID, NRP, nama, email, jurusan, dan gambar. Nah, untuk tabel yang kita buat, bagaimana caranya kita akan menampilkan di tampilan hasilnya? Kita atau menyambungkan ke codingan ya, ke VS Code. Nah, caranya itu dengan kita akan koneksikan ke database-nya dengan variabel count, MySQL connect, localhost, root-nya apa, nama tabelnya apa. Di sini kita menggunakan PHP dasar dengan function query, variable query. Kita akan menggunakan global variable count. Di sini sudah tertulis sampai return variable rows sampai situ ya. Nah, fungsinya itu kita agar bisa koneksi ke database-nya. Nah, lalu bagaimana caranya kita akan menampilkan di hasilnya? Untuk cara menampilkannya itu kita harus mempunyai file yang bernama index.php. Nah, di dalam index.php ini kita akan membuat tabelnya agar bisa menampilkan ke hasilnya ya. Kita akan membuat table itu sama dengan yang kita buat database-nya. Ada no, aksi, gambar, NRP, nama, email, lalu jurusan. Nah, ini tuh agar kita bisa menampilkan di tampilan hasil. Dan hasilnya itu seperti ini. Nah, hasilnya itu seperti ini yang sudah kita buat di codingannya. Itu ada nomor, aksi, gambar, NRP, nama, email, jurusan. Nah, untuk aksi ini nanti kita akan jelaskan nanti. Kita sudah membuat sebuah table yang mana yang sudah kita buat di database-nya. Nah, setelah kita membuat table ini, kita akan menjelaskan bagaimana caranya create, edit, delete yang akan dijelaskan oleh Mas Haidar. Root caranya itu antaranya dalam bahasa Inggrisnya itu ubah, hapus, tambah. Yang pertama itu adalah nama. Misalkan
kita itu ingin menambahkan mahasiswa baru. Contoh, kita tambahkan data. Nah, setelah tampilkan seperti ini, artinya tambahkan data itu berhasil. Yang selanjutnya yaitu ubah. Misalkan kita ubah atau jurusannya kita ubah jadi pendidikan. Nah, lalu kita ubah database-nya. Nah, ketika sudah berhasil, maka akan tampil seperti ini juga. Nah, ini sudah tampil seperti ini. Yang selanjutnya yaitu delete. Kita akan menghapus satu data di sini. Nah, contoh yang kita hapus yaitu Dodi. Nah, setelah dihapus maka akan tampil seperti ini. Yang selanjutnya yaitu tampilan searching yang akan dijelaskan oleh Saudara Agun. Adanya saya persilakan. Saya akan melanjutkan dan menjelaskan kenapa sih gitu kan di tampilan ini ada searching juga, karena di situ kita agar mempermudah. Misal data kita banyak nih kan, data kita banyak, nama-nama mahasiswa kan banyak, jadi kita tinggal cari di situ kan. Misal kita contoh kasih di situ searchingnya nama Haidar. Nah, nanti di situ tuh hasil dari pencarian itu akan muncul gitu. Jadi mempermudah kita itu mencari data mahasiswanya itu dengan atas nama siapa gitu. Jadi di situ agar mempermudah. Baik, saya akan menjelaskan tentang session. Nah, apa itu session? Nah, session itu adalah data yang disimpan di server. Nah, biasanya itu terkait dengan pengguna melalui ID yang kita kirim atau yang kita login. Misalnya kita akan login dengan ID admin. Kemudian kita login. Nah, maksud dari session ini itu dia akan menyimpan datanya di server. Dia itu berlaku selama pengguna itu aktif. Jadi dia itu bisa kadaluarsa setelah logout atau waktu yang sudah ditentukan. Nah, kan kita sudah masuk ke sini nih. Kalau kita hapus halamannya, dia akan tetap masuk ke situ juga tanpa melewati login. Indeks PHP. Nah, jadi kan ini kita menggunakan session. Jadi walaupun tampilannya tadi dihapus, dia akan otomatis masuk ke tampilan indeks karena kita sudah menggunakan session dan kita belum logout ya. Jadi fungsi session itu untuk menyimpan data di server. Nah, kalau kita logout, dia baru akan keluar dan tidak bisa langsung ke indeks dan harus melewati login terlebih dahulu. Coba kita logout dulu. Nah, kita sudah logout. Kemudian coba kita mau masuk ke tampilan indeksnya. PHP dasar. Nah, kemudian kita enter. Nah, kan kalau tadi kan kita sudah login. Nah, kan kita masuk ke indeks, walaupun halamannya itu dihapus, dia akan tetap kembali ke halaman indeks karena datanya masih disimpan di server. Nah, jika kita sudah logout dan kita ingin balik lagi ke indeks, itu tidak bisa karena sessionnya itu telah habis atau kadaluarsa dan kita harus melewati halaman login terlebih dahulu. Nah, jadi fungsi session itu untuk menyimpan data di server. Untuk codingannya
itu kita menggunakan session start. Nah, di mana session start ini untuk memulai awal dari session menggunakan if is set variable session login. Nah, dari halaman login ini dia akan memiliki session ya untuk masuknya. Untuk codingannya kita akan menggunakan session start. Nah, di mana session start ini untuk memulai awal dari sesi ketika kita masuk. Nah, untuk mengambil dari halaman loginnya kita menggunakan if is set variable underscore session yang dimana datanya itu dari halaman login. Nah, untuk header lokasinya itu di login PHP, itu untuk mengambil dari halaman login PHP. Kemudian di login PHP-nya itu, nah kita akan memanggil session dari index dengan session start juga. Session start. Nah, dimana di sini ada if is set variable session login seperti tadi tuh untuk data loginnya. Nah, untuk header locationnya itu dari index PHP. Nah, kita hubungkan tuh dari index dengan login. Nah, bagaimana caranya untuk keluar dari session tersebut? Nah, di sini kita memiliki halaman logout. Untuk keluar dari data sesi ini, kita akan menggunakan di mana itu ada session start yang akan kita mulai dengan variabel underscore session. Nah, session onset kemudian session destroy. Nah, itu untuk logout ya, logout dari data session ini. Itu adalah fungsi di mana dari session ini untuk menyimpan data di servernya. Kemudian kita lanjut ke Coki. Oke, baik. Yang selanjutnya yaitu ada Coki. Coki itu memungkinkan situs web untuk mengingat informasi spesifik tentang pengguna berupa persepsi, tema, tampilan, atau item yang ditambahkan ke dalam keranjang. Kan di sini tuh Cokinya itu yaitu ada posisi atau kata sandinya sama ID. Nah, ini adanya di tampilan login. Nah, yang dimaksud dengan Coki itu ini, yang ingatkan aku. PDF reporting. Nah, kalau kita codingannya, kita mau ngeprint bagian dashboard yang nanti akan saya tampilkan. Nah, terminal dulu. Kita ketikkan php artisan server. Nah, misalnya kita mau ngeprint bagian yang ini. Nah, nanti caranya tinggal kita klik kanan, lalu kita print. Nah, ini kita sudah jadikan PDF. Setelah itu kita print. Nah, setelah itu kita cari nih folder yang tadi. Kita taruh foldernya di dalam folder codingan yang tadi. Nah, taruh di sini nanti akan muncul, kita namain PDF. Kita save. Nah, oke. Nah, nanti akan tampil sesuai dengan apa yang ada di sesuai dengan apa yang ada di sini. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kelepatan karena kami masih belajar.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.